Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang pembuatan template menggunakan CSS. Ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengenalan CSS, pembuatan header, konten, dan footer. Kemudian pembuatan menu, konten, dan footer. Ya. Kemudian kita akan mengenal CSS terlebih dahulu. CSS itu apa sih? Untuk CSS sendiri, ya, itu merupakan aturan yang mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web. Kemudian CSS itu sendiri memiliki dua jenis selektor. Yang pertama class dan ID. Nah, untuk class itu biasanya simbolnya itu titik, ya. Sedangkan kalau ID itu biasanya diawali dengan tanda pagar atau simbolnya itu tanda pagar, ya. Kemudian biasanya script CSS itu terdiri dari komponen selektor, ya, ada 3 ya, selektor, properti, sama value, ya. Kemudian yang pertama, selektor itu merupakan tag HTML, ya, atau elemen bisa digunakan kelas atau ID, ya, dipilih oleh pembuat si webnya tersebut. Kemudian kalau properti adalah si atributnya atau isian dari selektor tersebut. Kemudian value itu adalah nilai atau yang dimasukkan ke dalam atribut tersebut, gitu ya. Contohnya seperti ini, ya. H1 adalah selektornya, kemudian yang di dalam selektor tersebut itu adalah propertinya, ini ya. Kemudian blue ini adalah value-nya atau nilai yang dimasukkan pada atribut tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian, ya, biasanya kalau dalam pembuatan website itu kita harus menentukan kerangkanya terlebih dahulu, ya. Untuk kerangka kita bisa masukkan contoh yang website klasik seperti ini, ya. Kemudian yang kebanyakan yang terbaru itu sudah seperti ini tampilannya, ya. Biasanya dia responsif, header, menu, kemudian konten atau isi, kemudian terakhirnya footer, seperti itu. Nah, nanti yang akan kita buat adalah seperti ini, membuat template website menggunakan CSS. Nah, ini nanti ada judul sama headernya, kemudian di sini nanti ada menunya, di sini ada konten atau isinya warna kuning, kemudian yang di bawah ini yang warna biru adalah footernya. Oke, kita lanjut praktek saja, ya. Jangan lupa, ya, buat dulu folder aset di dalam folder yang kalian buat, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ke folder exam kalian, kemudian pilihnya exam, kemudian htdocs, ya, exam htdocs. Nah, pilih folder masing-masing yang di dalamnya sudah termuat folder codeignator kalian masing-masing. Kemudian nih di sini di dalam folder kalian yang codeignator itu, kemudian buatlah folder aset. Nanti file CSS itu akan kita simpan ke dalam folder aset, ya. Extensionnya itu nanti biasanya .css. Kemudian dalam folder assets, ya, aset, ya. Kemudian buat folder CSS. Nah, nanti baru di dalamnya kita akan simpan nama file si CSS tersebut, namanya style.css, biasanya extensionnya CSS, ya. Kemudian kita akan buat, di sini kita akan buat bodinya, ya, yang isiannya itu backgroundnya warnanya apa, ya. Kemudian colornya mau kita buat seperti apa, kemudian teksnya ini, ya, kita bisa sesuaikan, ya. Untuk font size-nya itu atau ukuran dari teksnya adalah 15 pixel, ya. Nah, ini yang dibilang selektor ada yang ID bisa diawali atau disimbolkan dengan tanda pagar.
nama selektornya diikuti dengan nama selektornya, barulah propertinya, kemudian ini titik 2 itu yang selanjutnya adalah nilainya atau value-nya ya. Nanti di paling atas itu untuk wrappernya, kerangkanya ya, backgroundnya nanti warna kuning, kemudian lebarnya nanti 1100 pixel, marginnya itu 20 pixel auto ya. Kemudian nanti kita rancang headernya, kemudian kita rancang header AG grupnya ya. Kemudian di sini ada float. Perintah float di sini adalah untuk membagi sisi atau membagi tata letak dari sebuah halaman website. Kalau misalkan dia mau membuat misalkan logo ada di sebelah kiri, berarti penggunaan fungsi float ini akan digunakan gitu. Float left, kemudian colornya kita bisa sesuaikan colornya ya. Kemudian untuk header navnya ya, untuk nanti menunya itu ada di sebelah kanan ya, itu juga masih tersedia di atas ya. Kemudian untuk nanti linknya ya kita sesuaikan. Kemudian nanti ini ada lagi float ya, float ini sama pembagian tata letak juga, dia di sebelah kiri ya. Kemudian untuk header teksnya sendiri ya, dia nggak ada dekorasi dan sebagainya ya. Kemudian titik clear, nah titik clear ini merupakan kelas ya, selektor termasuk selektor kelas. Kemudian nama selektornya clear. Di sini di dalamnya itu untuk fungsi kelas clear itu hanya menghapus dari fungsi floatnya atau tata letaknya. Misalkan gini kan, setelah header ada konten. Nah sedangkan sebelumnya itu kita punya yang namanya letak atau fungsi floatnya itu kita gunakan, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah itu kita mau menghapus itu gitu. Jadi biar dia normal kembali, kita hapus fungsinya, itu kita gunakan kelas clear ya. Jadi menghapus kedua-duanya di sini. Kemudian footer ini bisa kita sesuaikan ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, nah itu pertama kali yang kalian buat adalah file CSS-nya. Semuanya sudah diketik ya, dari body sampai dengan nanti footer ya, sudah selesai. Nah itu simpan ke dalam tadi folder aset, kemudian di dalamnya ada folder CSS aset, kemudian ada folder CSS. Simpannya style.css ya, simpannya style.css, kemudian simpan ya, kemudian simpan gitu ya. Kemudian ya yang akan kita buat selanjutnya adalah untuk pemanggilan dari si selektor yang ada di file CSS, atau entah itu class, selektor, properti ya, semuanya kita panggil atau kita buatkan file HTML-nya ya, file pemanggilannya, intinya sih file pemanggilannya ya. Nah ini untuk headernya, kita untuk pemanggilannya itu ya namanya adalah vheader.php. Semua simpan ke dalam folder views ya. Intinya semua desain ya yang akan dilihat oleh si user disimpan ke dalam disimpan ke dalam folder views ya. Ingat ya, disimpan ke dalam folder views. Jadi itu kan tadi sudah kita bagi ya. Tadi kan udah kita bagi di sini. Pertama header, kemudian menu di kanan, kemudian isi konten, kemudian baru footer. Nah ini akan kita bagi juga. Yang pertama nanti header untuk headernya, kemudian nanti ada indeksnya untuk konten, kemudian nanti selanjutnya adalah footernya
Nah, ini kita akan buatkan satu persatu. Yang untuk feeder itu hanya menu link ya. Yang pertama itu adalah ini titelnya, ini biasanya untuk judul yang paling atas ya. Biasanya kalian kalau misalkan lihat di sini ya, lihat di sini nanti kalian ya, lihat di sini misalkan contoh kalian sudah pernah buat ya. Nah, ini kan kita bagi header, kemudian konten, header, menu, konten atau indeks yang nanti kita buat. Kemudian di bawah adalah footernya. Nah, ini akan kita buat. Jadi kita bagi 3. Pertama adalah headernya. Nah, di dalam header di sini, kalau judulnya bisa disesuaikan ya. Ini kan buat judul di atas ini. Nih, titelnya dibuat di sini nih, Syahbania Rofiah. Kalau kalian mau buatkan, misalkan membuatkan nama kalian masing-masing atau misalkan mau sama seperti modul, silahkan. Jadi kan di sini kan judulnya template CSS ya, disesuaikan saja ya. Kemudian yang kedua ini adalah pemanggilan dari si CSS-nya tersebut. Kalau kita sudah buat lalu kita nggak panggil, berarti kan nanti nggak bakalan terlihat atau tampilannya itu nggak bakalan bisa ditampilkan di dalam file HTML-nya gitu ya. Jadi ya, kita butuh yang namanya link ya untuk memanggil si style CSS tersebut. Makanya di sini link rel style sheet, tipenya teks atau CSS. Kemudian ini adalah pemanggilan dari penyimpanannya. Dia akan memanggil file CSS-nya di dalam folder asset. Kemudian di dalam folder CSS di sana ada yang namanya style.css gitu. Ini untuk pemanggilan si style CSS-nya gitu ya. Jadi kita panggil dulu, kemudian baru kita panggil si kelas-kelas yang ada di dalamnya. Kalau misalkan si file CSS itu belum kita panggil atau belum kita linkkan, itu tidak akan muncul di halaman website-nya gitu ya. Nah, ini kita panggil si ID dari CSS-nya. Kalau untuk pemanggilan dalam HTML, kalau bentuknya ID, dipanggilnya div ID, kemudian nama si selektor tersebut ya. Ingat div ID, contohnya seperti ini div ID. Nah, ini kita paling atas itu kan ada wrapper. Nah, ini kan ada wrapper. Wrapper merupakan selektor ID di sini. ID, div ID, kemudian nama dari si selektor tersebut gitu ya. Div ID sama dengan wrapper. Kemudian manggil si headernya, HG groupnya. Kemudian untuk judulnya ini kita masukkan di dalam HG groupnya ya. Barulah kita buatkan, masukkan menunya ya, menu navigasinya. Nav. Ini UL itu unordered list. Ada macam-macam dari bentuk daftar ya, listnya ya. Kan kalau ada yang namanya bullet numbering, ada yang bullet, ada yang numbering. Kalau unordered list biasanya itu masuk ke dalam bullet ya, bullet numbering. Kemudian kalau yang misalkan ada A, B, C, D, 1, 2, 3 itu kan berarti yang terurut, berarti masuk ke dalam order list. Ini masuknya unordered list. Kemudian list-listnya ini ya, ini ada home, nanti kan di Belanda ada home, nanti ada about, kemudian nanti ada perkalian, CRUD itu untuk menu-menunya ya, yang ada di sebelah kanan nanti di websnya. Di sini yang kita buatkan menunya. Home, about, CRUD itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pembuatan websitenya gitu ya. Oke, ini untuk